wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada pemimpin umat Islam sedunia, ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati para panitia lomba ceramah dan bagus TV yang insya Allah selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak lupa pula, yang saya hormati para peserta lomba yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Perkenalkan, nama saya Nabilah dari Majelis Al-Barkah. Saya akan menyampaikan pidato dengan tema menjadi generasi muda yang solid dengan meneladani akhlak Rasul. Pemuda dengan akhlakul karimah akan menjadi uswatun hasanah. Betapa pentingnya generasi muda meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam sejarah manusia, dan meneladani akhlaknya adalah suatu tindakan yang mulia dan penting. Ketika berkaca pada potret kehidupan di era digital saat ini, akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin sulit ditemui. Adanya degradasi moral dan aktivitas kemungkaran terus saja berkembang, namun seolah sulit teratasi, bahkan bersifat stagnasi. Lalu, bagaimana nasib bangsa jika sebagian pemudanya belum memiliki akhlakul karimah yang sebagaimana mestinya? Pemuda adalah tonggak kehidupan dalam mengurus urusan umat. Di tangan pemuda hari inilah nasib suatu bangsa akan ditentukan nantinya. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik. Beliau adalah seorang figur yang penuh dengan sifat-sifat mulia. Beliau adalah teladan kesabaran, kejujuran, kebaikan, dan ketakwaan. Beliau selalu mencintai dan menghormati seseorang tanpa memandang agama, etnis, ataupun status sosial. Kita sebagai generasi muda harus belajar dari kehidupan dan akhlak beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada beberapa akhlak Rasul yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sikap jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Sebagai insan yang beriman, jujur merupakan sifat yang sangat penting dimiliki guna menjaga hubungan antar manusia, bukan hanya sekedar jujur dalam perkataan, tetapi juga perbuatan sesuai dengan apa yang diucapkan, sehingga menghasilkan kepercayaan dan setiap yang diucapkan mengandung kebenaran. Karena Allah telah menegaskan bahwa ciri-ciri orang yang
beriman adalah jujur dalam setiap ucapan. Kita bisa menjadi generasi muda yang membawa perubahan positif dalam masyarakat dunia. Kita harus berkomitmen untuk menjadikan akhlak beliau sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Semoga kita bisa menjadi generasi muda yang solih, yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang terhormat, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pergi ke pasar beli makaroni, sebelahnya ada jualan serabi. Ayo semua kita teladani apa yang sudah dicontohkan Nabi. Jalan-jalan ke taman mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Saya akhiri, wassalam.